Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas yang menyenangkan di hari ini. Oke, pada video kali ini saya ingin membuat sebuah tema tentang siapakah Anda? Siapakah kamu? Kenapa saya tertarik bikin video ini? Memang karena video ini sangat menarik menurut saya. Kamu akan banyak belajar, kamu akan banyak tahu tentang nasib dan juga takdir di dalam hidup kamu. Nah, mungkin banyak dari kita merasa bahwa kehidupan ini adalah settingan dari Tuhan. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang sehat, ada orang sakit. Orang banyak menganggap bahwa itu adalah Tuhan, padahal sebetulnya belum tentu. Saya tidak mengatakan pasti. Karena apa? Karena saya berdasarkan kajian-kajian yang saya lakukan dan juga penelitian-penelitian yang sudah bertahun-tahun. Nah, kenapa bisa saya mengatakan seperti itu? Karena gini, saya mengkaji bahwa Tuhan itu atau alam semesta itu tidak melakukan atau tidak mencetak takdir kita, tetapi dia hanya menciptakan gamenya. Jadi dia menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, menciptakan semuanya, dan kemudian menyerahkan semuanya pada kita. Itu menurut penelitian saya sampai saat ini. Jadi yang membuat miskin atau kaya, membuat bahagia atau senang itu bukan Tuhan, tetapi kita sendiri, pilihan-pilihan kita sendiri secara sadar ataupun tidak kita sadari. Kenapa nggak sadar? Karena nggak tahu. Ya, karena kalau kita masih kecil, kita hanya bisa menerima. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, ketika game itu diciptakan, game itu seperti peraturan, seperti misalkan orang bikin game. Itu kan ada aturan mainnya. Ketika nanti kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Jadi ada sebab akibat ya. Sebabnya kamu melakukan ini, nanti kamu dapatnya ini. Nah, itu diciptakan. Nah, kemudian selanjutnya kita yang melakukan. Apa kamu melakukannya atau tidak? Kalau kamu melakukan, ya kamu dapat. Kalau kamu nggak melakukan, kamu nggak dapat. Itu kemudian yang menciptakan kita sendiri. Kita hanya diberi modal oleh Tuhan berupa tubuh, berupa nyawa, berupa alam semesta, dan seluruh permainan game ini. Kemudian kita disuruh bermain. Hanya saja aturan mainnya kita tidak dikasih tahu. Kita harus tahu sendiri, kita harus mau belajar, kita harus mau meneliti, kita harus mau mencari sendiri bagaimana sih sebetulnya aturan mainnya itu. Sehingga saya tidak terjebak permainannya, sehingga saya tidak membentur kartu kuning ibaratnya gitu loh. Jadi kita nggak tahu kalau nanti melakukan ini kita dapat kartu merah, kalau melakukan ini kita dapat kartu kuning. Kita tahunya lewat belajar. Oh, kalau saya melakukan tendangan yang seperti ini kok saya dapat kartu merah, berarti besok saya tidak boleh melakukan itu. Nah, kita harus belajar untuk tahu aturan mainnya. Atau dalam istilah YouTube itu apa ya? Istilahnya itu adalah hmm, ya aturan main, tata cara dan sebagainya. Jadi Tuhan hanya memberikan modal, tapi tidak memberikan jalan hidup. Jalan hidup yang menentukan tuh kamu sendiri. Makanya kalau kamu bilang aku kaya atau aku miskin tuh karena takdir, itu salah sebetulnya. Untuk sementara menurut apa yang saya pahami selama ini ya. Karena apa? Karena ketika Tuhan itu sudah menciptakan gamenya, kita sudah tahu permainan itu, maka ternyata permainan itu berpusat kepada pikiran. Jadi game tadi itu pusatnya di pikiran. Kalau di dalam tubuh kita, bagaimana cara kita menggunakan pikiran, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti itu.
Makanya kita harus tahu, kita harus ahli, kita harus pinter untuk mengerti algoritma dari pikiran itu sendiri. Nah, ibaratnya sebuah HP. Anda itu diberi HP. Kemudian HP kan ada peraturannya untuk download. Kamu harus downloadnya kemana. Ya, yang kamu download apa. Nah, tubuhmu ini dan pikiranmu itu seperti HP. Tubuhmu adalah hardware, ya HP-nya itu sendiri. Pikiran itu software. Software itu kalau di dalam HP ya seperti aplikasi-aplikasi itu. Nah, softwarenya mau Anda kasih apa? Kalau Anda dikasih HP, yang Anda download itu aplikasi hijau, ya nggak mungkin isinya permainan bola. Karena apa? Aplikasi itu isinya ya seperti itu. Kalau Anda download WhatsApp, nggak mungkin isinya Facebook, itu nggak mungkin. Kalau Anda download Facebook, nggak mungkin Anda bisa nonton video yang seperti di TikTok. Anda harusnya downloadnya TikTok. Nah, seperti itu. Jadi kita itu diberi otak tapi tidak diberi pikiran. Nah, itu uniknya. Itu saya jelaskan ya. Di sini sangat jelas sekali dan mungkin ini video yang sangat berharga menurut saya. Karena lumayan banyak inti-intinya. Jadi Anda hidup itu diberi oleh Tuhan berupa otak. Otak itu apa sih? Otak itu sebuah ruang kosong yang bisa ditempati program. Seperti HP yang kosong yang bisa ditempati aplikasi. Program itu aplikasi. Aplikasinya apa nih yang mau di-download? Nah, di dalam otak juga sama. Otak itu kosong. Aplikasi apa yang mau Anda download? Aplikasi yang mengarah pada kemiskinan, pada kekayaan, pada kenikmatan, atau sesuatu yang bersifat penderitaan, bersifat kekurangan. Itu terserah Anda. Akan tetapi kita itu ibarat anak kecil yang dikasih HP. Kita nggak tahu asal download. Nah, ketika kita download, ketika kita sebagai anak kecil yang dikasih HP, apa yang kita download itu nanti mengikuti teman-teman kita, orang yang ada di sekitar kita. Kalau teman Anda atau orang yang di sekitar Anda itu orang-orang desa, orang-orang yang apa ya istilahnya ya, orang-orang tertentu lah, saya tidak menyebutnya desa dan kota. Orang-orang tertentu misalkan nih, di sekitar Anda itu gamers, maka pasti Anda downloadnya game, pasti itu. Kenapa? Karena Anda diberitahu samping kiri kanan Anda, download game aja gitu kan. Akhirnya Anda download aplikasi game. Kalau Anda itu dekatnya itu pemain sepak bola, pasti Anda download aplikasi yang berhubungan sepak bola. Kalau Anda dekat miliarder, mesti Anda downloadnya aplikasi-aplikasi bisnis dan sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika kita kecil, kita itu punya potensi berpikir yang disebut dengan otak. Tetapi kita nggak punya pikiran. Nah, pikiran itu dari mana sih? Nah, ini harus Anda kaji. Pikiran itu tidak ada. Anda itu tidak punya pikiran. Tapi Anda punya kapasitas berpikir atau ruang kosong yang bisa ditaruh pikiran. Seperti tanah subur yang kosong. Tinggal mau nanam apa. Siapa yang menanam? Yang menanam itu bukan Anda. Bahkan nama Anda itu yang menanam bukan Anda. Kenapa? Pada saat itu Anda masih kecil. Anda belum bisa memilih baik dan buruk, benar dan salah. Sehingga yang menaruh itu adalah orang-orang di sekitar Anda. Nah, pertanyaannya, orang di sekitar Anda itu seperti apa? Hidupnya seperti apa? Kondisi takdirnya seperti apa? Maka Anda akan sama dengan itu. Kenapa? Karena orang-orang itu akan mempengaruhi Anda. Karena Anda kosong nih, Anda kosong, Anda dicetak oleh mereka di kiri kanan Anda. Download game dong. Kenapa? Karena Anda lahir di lingkungan gamers. Download aplikasi perang dong. Nah, karena Anda hidup di lingkungan orang yang sedang berperang. Nah, sama dengan aplikasi yang ada di kepala Anda ini, sama dengan kapasitas ini seperti HP. Pada saat Anda kecil, siapa lingkungan Anda? Anda hidup di mana? Itu sangat mempengaruhi.
Anda akan menjadi itu. Jadi siapakah Anda? Pertanyaannya. Siapakah Anda? Anda adalah produk dari pikiran. Anda adalah pikiran. Pikiran itu apa? Pikiran itu orang lain. Artinya Anda adalah orang lain. Anda itu tidak ada. Anda adalah orang lain. Karena apa? Anda mengikuti mereka. Anda didogma, Anda didoktrin, Anda diisi, Anda diprogram. Jadi siapakah Anda? Anda adalah orang-orang di sekitar kita. Anda adalah orang-orang di sekitar Anda. Itulah Anda. Itulah yang membentuk yang disebut dengan aku. Aku adalah ini, aku adalah itu. Aku adalah orang kaya, aku adalah orang miskin, aku adalah... Itu akan jadi jalan hidup yang sama dengan lingkunganmu. Kalau kamu dekat dengan gamers, kamu sebagai gamers. Jadi akan sama itu, nular. Bahkan namamu itu pemberian dari orang lain. Kamu nggak punya nama. Namamu itu dikasih. Kamu itu kosong. Kemudian seperti tanah subur ditanami. Namanya Saga Timur, namanya ini. Terus nama sendiri itu pun identik dengan orang-orang terdekat. Kalau kamu orang Amerika, mesti namamu itu ya sama dengan mereka. Kalau nenek buyutmu tuh orang Amerika, kamu namanya itu tidak jauh-jauh amat sama Robert, Daniel, Michael. Seperti itu kan. Kalau kamu orang Jawa, pasti namamu enggak jauh-jauh dengan nama-nama Jawa. Sama dengan kakek-kakek kita. Artinya kamu tuh nggak punya nama. Itu nama kakekmu. Itu nama leluhurmu yang kamu pakai. Menjadi kamu. Seperti itu. Termasuk agama. Kamu tuh nggak punya agama. Artinya sejak lahir kamu tuh ateis sebetulnya. Kamu tuh nggak punya agama. Kamu nggak kenal Tuhan. Itu agama orang lain sebetulnya yang kamu akui sebagai milikmu. Misalnya, kalau kamu hidup di lingkungan orang Islam, ya kamu ngikut jadi Islam. Kalau kamu di Jepang, kamu ya menjadi agama Shinto, agama penyembah matahari, dan sebagainya. Artinya kamu tuh tidak punya apa-apa. Kamu hanya punya tanah kosong yang subur. Dan isinya itu diisi oleh orang-orang di sekitar kamu. Maka ketika kamu ingin merubah sesuatu dari keadaan yang sekarang, kamu harus bisa menanam sesuatu yang kamu harus benar-benar kamu inginkan. Kalau dulu kamu itu ditanami dan kamu nggak tahu, pokoknya terima aja karena kamu anak kecil yang dikasih HP, ya udah ngikut aja. Tapi sekarang kalau kamu sudah dewasa, kamu sudah sadar, kamu sudah tahu, maka kamu harus bisa memilih. Kenapa kamu itu kok nanam jagung? Karena aku di lingkungan orang-orang yang petani jagung. Nah, itu otomatis itu. Jadi kamu tuh bukan petani. Pertanian yang kamu lakukan itu pertanian orang lain yang kamu pakai. Nah, sekarang kalau sudah sadar, maka kamu bisa berhitung. Oh, kalau jagung untungnya sekian, tingkat keamanan, tingkat resikonya sekian. Kamu belajar yang lain. Contoh nanam padi. Kenapa nggak nanam padi? Kenapa nggak nanam rumput yang bisa untuk pakan sapi misalkan? Kalau kamu sudah mengkaji, mengkalkulasi, ternyata masih untung yang nanam yang lain. Nah, kamu bisa secara sadar, secara sengaja sesuai pilihan kamu untuk menanam yang sesuai kamu mau. Sama dengan pikiran. Ketika pikiranmu sudah terisi dengan program-program yang secara tidak sadar masuk di dalam diri kamu dan itu menjadi kamu bisa secara sadar mengganti tanaman itu. Oh, ternyata kok aku di lingkungan orang miskin sehingga aku jadi miskin. Jadi yang menyebabkan miskin itu ya sebetulnya bukan kamu, orang-orang di sekitar kamu karena kebetulan kamu lahir di situ. Itu bukan takdir ya. Ya kalau dibilang takdir ya bisa lah takdir gitu kan, enggak apa-apa.
Tapi kalau kamu sudah dewasa, kamu sudah belajar, kamu sudah mengerti aturan dan permainan algoritma pikiran, kamu bisa mengganti secara sadar. Oh, secara sadar aku nggak mau miskin, aku maunya kaya. Ya udah, kamu harus menanam tanaman kaya atau mendownload software kaya. Ibarat aplikasi, asalnya itu aplikasi miskin, ganti aplikasi kaya. Jadi ini bukan masalah kerja keras ya, bukan masalah. Tapi itu masalah mindset, masalah program yang ada di otak kita. Makanya setiap wilayah itu, ketika kita berdekatan dengan wilayah yang tertentu, mesti itu sama. Seperti misalkan di komplek-komplek orang kaya, isinya orang kaya semua. Karena itu saling nyambung, saling berdekatan dalam satu frekuensi ya. Maka kalau Anda masih bingung dengan penjelasan-penjelasan saya, silakan ikut kelas saya yang masih sangat murah itu ya, 1 juta. Saya beri nama kelas Sabda dan Telepati. Itu hanya sebuah nama saja, jangan dianggap serius. Tapi isinya saya yakin luar biasa. Hanya 1 juta, online dan bisa offline juga. Kalau Anda mau ketemu malah bagus. Betulnya saya tuh inginnya ketemu, tapi karena wilayah, karena orang tuh nggak punya banyak waktu juga, maka saya bikin online. Dan ini pembelajaran terus menerus, tidak ada hentinya. Jadi Anda jangan khawatir untuk waktu. Kadang ada pembelajarannya cuma 1 bulan, ini enggak, ini selamanya, selama saya masih bisa memandu Anda, selama grupnya masih ada. Nah itu saya masih memberikan bimbingan terus menerus seperti itu. Dan yang saya sampaikan ini hanya masih sebatas teori. Nanti caranya gimana, teknisnya gimana, strateginya bagaimana untuk mendownload program kaya. Nah, itu akan saya sampaikan di kelas. Dan tidak hanya cuman kaya sebetulnya, apapun tuh sebetulnya yang bertanggung jawab kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan tuh hanya memberikan permainan gamenya, dia cuma menciptakan gamenya, kemudian kita bermainnya itu ya terserah kita. Yang jelas gamenya itu sudah diciptakan, kita menjadi aktor di dalam game tersebut, kemudian kita itu bermainnya seperti apa, itu tergantung kita. Maka kita harus mengenal, memahami algoritma dari permainan game tersebut, supaya Anda tidak menabrak game alur semesta, ibaratnya seperti itu. Dan Anda bisa secara sadar memilih jalan hidup Anda sendiri. Nah, itu ya intinya. Oke, terima kasih.